Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan wali Allah yang terdepan tadi. As-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah, di samping melakukan yang wajib, serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Lihat kesimpulannya, wali Allah terdepan, lihat. Lakoni sing wajib, terus yang sunnah, terus meninggalkan yang haram, terus meninggalkan yang makruh. Lihat 4 ini ya, lihat. Melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Sudah? Lihat, berarti sholat wajibnya dijaga, sholat sunnahnya juga dijaga, yang haram ditinggalkan, nggak selingkuh, nggak minum minuman keras, nggak berbuat syirik. Terus yang makruh juga ditinggalkan. Apa sing makruh contohnya? Saya itu nggak bilang rokok itu makruh, rokok itu haram. Nggak ada istilah-istilah makruh itu untuk rokok itu. Kepil rokok itu makruh. Bagaimana bisa turun derajatnya jadi makruh rokok? Sabar dulu, jangan pindah-pindah saking rokok. Ini saya mau basmikan dulu rokok ini. Kenapa bisa turun derajatnya dari haram jadi makruh? Itu pasti orangnya senang rokok, makanya bilang makruh. Ya, saya nggak pandang mau jenggotnya ada, mau pecisan, rokok, pokoknya haram. Ya, pokoknya haram. Titik, nggak pakai koma-koma, nggak pakai tapi. Wah, tapi kok kayak gini Pak Kiai, kayak gini, nggak pandang Kiai. Ya, mau jadi muslim tulen apa enggak? Kalau mau jadi muslim sesuai petunjuk Nabi SAW, ya berarti enggak rokok. Iya tak, betul nggak ibu-ibu? Itu kompak banget. Karena ngerti semua ini ngel-ngelan nih, nggak mau berhenti saking rokok. Apa contoh makruh? Pete nggak makruh, halal. Cuma kalau lagi makan pete, bau mulut, ini tidak boleh dibawa ke masjid. Masuk masjid dalam keadaan bau mulut pete tadi, itu baru makruh. Makannya boleh, tapi tidak boleh bau mulutnya ini dibawa masuk masjid. Kalau pete saja bau mulutnya nggak bawa masuk masjid, apalagi rokok. Mana kira-kira yang lebih parah, rokok apa pete? Kalau pete saja nggak boleh bau mulutnya itu masuk masjid, apalagi rokok. Nabi SAW katakan tentang bawang, gitu. Nabi katakan, ya bagi yang masih punya bau mulut bawang tadi, Nabi katakan, fala yakrobanna masjidana, janganlah dia dekati masjid kami. Kalau saya nggak pakai hadis itu, saya tulis besar-besar, bagi yang rokok nggak boleh masuk masjid kami. Iyo saya ki ora ya. Ora ngaji ning kene arek rokok gitu. Paling nanti kalau ketemu saya rokoknya dibuang. Wah Pak Ustadz, wah rokok buat. Karena keluar. Saya sudah biasa kok. Berarti nggak takut pada Allah, itu takut pada saya berarti. Astagfirullah. Kita ulang tadi. Berarti jadi wali Allah terdepan, berarti rokoknya juga harus ditinggalkan tadi. Coba lihat, wali Allah terdepan, lakukan yang wajib, terus lakukan yang sunnah, terus tinggalkan yang haram, terus tinggalkan yang makruh. Walaupun jenengan katakan makruh tapi masih ngerokok, berarti nggak jadi wali Allah terdepan. Terus wali Allah yang berikutnya, Al-abrar ashabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. lihat,
Kalau yang kedua ini al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan. Gimana wali Allah pertengahan? Lihat, lakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, namun masih lakukan yang makruh, masih meninggalkan yang sunnah. Ya, saya ulang, wali Allah yang pertengahan, lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram, namun kurang dalam amalan sunnah, masih melakukan yang makruh. Bisa jadi juga di sini seperti disebutkan, dia berlebihan dalam yang mubah, berarti banyak ngomong. Ya, ngelantur terus ngomongnya itu ngalor ngidul ora jelas. Ya. Bilang betul-betul juga sama juga. Terus banyak begadangnya orang manfaat, lelean sampai jam 3, terus boten subuh. Ya. Namun ada yang begadang saja dia bisa subuh, namun malam harinya dihabiskan waktunya sia-sia. Waktunya habis sia-sia. Maka di sini dituntut kalau wali Allah pertengahan, yang pertama lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Walaupun punya kekurangan dalam yang sunnah, dia masih melakukan yang makruh. Yang paling bagus adalah wali Allah yang terdepan tadi. Terus mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 14. Baik. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 14. Itu disebutkan as-sabiqunal muqarrabun, juga disebutkan di situ al-abrar ashabul yamin. Terus yang kelima, Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya serta doanya pun mustajab. Maka pendengarannya diberikan petunjuk, penglihatannya diberikan petunjuk, kemudian kakinya diberikan petunjuk, kemudian tangannya juga diberikan petunjuk untuk hal-hal baik. Dia dengar yang baik, nggak senang dengar orang ngerumpi, nggak senang dengar orang tuh ngegosip. Penglihatannya nggak senang lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kakinya dia langkahkan ke kebaikan, juga tangannya untuk yang baik-baik. Terus doanya mudah dikabulkan kalau dia menjaga amalan sunnah. Lihat hadis saking Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu padaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Lihat, di awal disebutkan man innallaha qal, yaitu Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku maka aku akan perangi dia. Lalu disebutkan tentang keutamaan amalan wajib, lalu disebutkan tentang keutamaan amalan sunnah. Lalu disebutkan kalau Allah sudah mencintai gara-gara kita itu, dikarenakan kita itu melakukan amalan yang wajib maupun yang sunnah, maka dikatakan Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, pada penglihatan, pada tangan, pada kaki. Lalu wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idzanna. Jika ia meminta kepadaku, kata Allah, aku akan beri. Jika dia minta pertolongan, perlindungan kepadaku, maka aku akan beri perlindungan pada dirinya. Berarti orang yang jaga amalan sunnah, dirinya akan mudah melakukan amalan-amalan kebajikan lainnya. Juga Allah akan mudahkan doa-doanya
kabul. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dibahas. Monggo jika ada pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan, niki wonten pengumuman. Saya ulangi lagi. Dari tanggal 22 sampai 29 nanti kajian saya kecuali malam Kamis dan kajian Ibu Sepuh di malam Ahad, semua kajian diliburkan. Tanggal 22 berarti saking Jumat. Ya, pokoknya yang keliling-keliling juga ada di kecamatan lain termasuk hari Ahadnya juga diliburkan karena ada daurah di sini. Kemudian Ahad Pon besok niku wonten tablik akbar. Bapak-bapak takmir silakan ambil pamflet niki nggih. Ini untuk pengumuman, diumumkan pada jamaah, besok diajak untuk ikut tablik akbar. Jamnya jam kalih kalau bisa kumpul di sini, sudah di sini di pesantren sampai nanti jam 5 yang ngisi Ustadz Aunur Rafiq Gufron dari Mahat Al-Furqon Gresik, Jawa Timur. Nggih, niki saking Jawa Timur. Untuk uang transport nanti akan disubsidi seperti kajian tablik akbar. Jadi tidak semua namun dikasih subsidi. Kemudian Senin Wage berikutnya hari Seninnya tanggal 25-nya dimulai sunatan masal. Juga nanti akan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gunung Kidul. Namun kalau anak-anak sudah ngantri ya, yang datang duluan itu yang nanti dimulai disunat. Ya, dimulai di khitan atau disunat sampai nanti selesai. Berapa pesertanya? Ini pesertanya membludak 254. Dari targetnya cuma 50. Jadinya 5 kali lipat. Ya, semuanya pengen disunat gratis, makanya pada daftar. Ya. Kalau ingin daftar lagi nggak bisa karena tadi terakhir screening tadi di PKU. Ya, tadi terakhir screening di PKU. Ya, kemarin Selasa, niki Rebu sudah 2 hari di screening. Namun untuk pelaksanaan sunatan massal semuanya di pesantren Darus Solihin hari Senin besok. Ya, namun ingat untuk hari Ahad jangan lupa untuk mengikuti tablik akbar. Semuanya hadir ya tepat pada waktunya sampai acara selesai insya Allah. Demikian, monggo jika ada pertanyaan. Ada Pak Parji saking SMS. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, orang tua saya dikatakan orang pintar, namun orang tua saya tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mengerti agama. Tapi orang tua saya bisa mengobati orang kesurupan atau penyakit. Bahkan saya pernah mendengar ayah saya bisa menerawang suatu benda dari jarak yang jauh. Wah, itu aneh daripada yang aneh itu. Ini tadi, contohnya tadi ini yang tadi kita bahas tentang wali Allah. Kalau dia bisa menerawang yang jauh, coba dicek dulu sholat atau orang. Iya toh? Nih, kalau tadi dicek kok nggak sholat, oh berarti ini ilmu aneh. Oh, jangan disebut setan lah kali ini. Nah, pokoknya itu ilmu aneh. Ilmu ajaib lah. Namun aneh. Harus dikoreksi. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena tadi untuk bisa punya kesaktian-kesaktian, ya, ini paling mudah kita lihat, cek atau kita sebut itu wali Allah. Gampangannya kita sebut itu wali Allah kalau dia itu allazina amanu wa kanu yattaqun. Dia itu beriman dan bertakwa. Kalau tidak, maka masalah pada orang tersebut. Maka saran saya ngajak bapak ibu tadi yang punya ilmu-ilmu semacam itu untuk ngaji. Hadiri majelis-majelis ilmu biar tambah paham. Saya khawatirkan dengan kepintarannya tadi, katanya orang pintar berarti nggih,
Lihat, tadi berarti ada sesuatu yang dia bacakan. Kok ngobati orang, kok bisa sembuh? Lihat dulu. Ada dalam agama kita itu disebut dengan ruqyah. Ruqyah itu syarat yang disepakati, lihat. Ini syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, gunakan ayat Al-Quran. Kalau tidak pakai ayat Al-Quran berarti masalah nanti. Yang kedua, pakai bahasa Arab. Saya baru bahas yang disepakati ini ya. Yang ketiga, hatinya itu bergantung pada Allah, bukan pada orang yang mengobati. Maka lihat apa yang dipakai bacaannya. Kalau bacaannya itu nggak jelas, kita pun pakai bahasa Jawa pun itu nggak paham. Ada keluar mulutnya itu komat kamit, namun yang dibaca itu kok ini aneh. Komat kamit tapi kok kita juga nggak paham. Kalau jenengan sudah nggak paham, berarti yang dibaca itu bermasalah. Jangan-jangan situ ada bentuk permintaan kepada makhluk gaib. Ya, siapa tahu itu ada permintaan kepada makhluk gaib. Dan nanti dicek lagi seperti itu. Terus yang berikutnya Pak Parji. Iya. Ini ada satu pertanyaan lewat WhatsApp. Tanya Ustaz, teman saya pernah selingkuh. Saya sering dikasih uang dari hasil perselingkuhannya. Sogok berarti. Yang akan saya tanyakan, apakah uang itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima Itu kasih. namanya uang tutup mulut. Karena ketahuan, biar enggak dibuka. Halal napa mboten? Halal napa mboten, Pak? Haram. Ya. Berarti karena ini dia itu disogok, biar ini enggak kebuka, maka itu uang haram. Karena uang hasil sogokan. Yang enak-enak itu belum tentu halal. Gitu. Terus ada lagi Pak Warji? Iya, masih satu lagi. Mau tanya Ustaz, apakah wanita yang sedang haid tetap diwajibkan untuk berwudu? Ibu-ibu yang lagi batal, lagi datang bulan, sedang haid, apakah diwajibkan lagi untuk berwudu? Maksudnya mungkin ingin tidur. Jawabannya tidak. Karena mau wudu pun juga tidak ada manfaat untuk dirinya. Kalau lagi datang bulan, ibu-ibu tidak diharuskan juga berwudu sebelum tidur. Terus saya bacakan. Batalkah berdoa dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab? Misal saat sujud terakhir. Yang pertama kalau luruskan, sujud terakhir baiknya tidak dikhususkan untuk diperlama. Apalagi nanti sampai telat saking imam. Sujud terakhir tetap mengikuti imam, dan sujud terakhir ini tidak jadi tempat yang khusus juga untuk berdoa. Berdoa untuk setiap sujud, tidak hanya pada sujud yang paling terakhir. Alasannya Nabi SAW itu mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksirut doa. Tempat yang seorang hamba itu paling dekat dengan Allah, yaitu ketika dia itu sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Di sini hadisnya umum, tidak dikatakan yang pertama, tidak dikatakan yang paling terakhir. Pokoknya setiap kali sujud. Makanya jangan khususkan pada sujud terakhir. Terus di sini batalkah berdoa dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab? Kalau menurut ulama Syafi'iyah, siapa saja yang berdoa dengan selain bahasa Arab dalam sholat, sholatnya batal. Disebutkan diantaranya oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', juga oleh Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna. Katakan seperti ini, jika seorang muslim dia itu bisa baca tulisan Arab, bisa baca tulisan Arab, namun dia baca terjemahannya, dia baca dalam sholat, kata beliau sholatnya batal menurut ulama Syafi'i. Sholatnya batal menurut ulama Syafi'i. Contoh, lagi sujud dia baca
Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat dan jauhkanlah dari siksa neraka. Bahasa Arabnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia baca terjemahannya, bukan baca tulisan Arabnya, salatnya batal. Namun kalau ini tidak keluar di mulut, cuma di batin, salatnya tidak batal. Karena kalau yang dalam batin tidak dianggap doa. Karena yang dianggap sini kalau baca berarti di lisan, mulutnya qomat kamit. Minimalnya seperti itu. Paham gak? Namun kalau dia itu baca dengan ngomong langsung Rabbana atina, dia baca terjemahannya, sholatnya batal. Maka hindari kalam manusia, bahasa Indonesia di dalam sholat. Ketika saya datang ke masjid, akan atau sudah azan, sebaiknya sholat tahiyatul masjid ditunda sampai azan selesai atau langsung sholat tahiyatul masjid. Kalau datang ke masjid dengar azan, baiknya azan berkumandang kita dengar kemudian jawab. Kita dengar kemudian jawab panggilan azannya. Ya, tunggu sampai azannya selesai baru kita sholat tahiyatul masjid. Namun kalau khusus untuk sholat Jumat, kita itu datang telat misalnya, dan ini lagi azan untuk sholat Jumat, maka boleh kerjakan sholat sunnah tadi ketika azan. Tujuannya apa? Biar dapat khutbah dengan sempurna. Karena mendengar khutbah lebih penting daripada menjawab panggilan azan. Setelah sholat tahiyatul masjid, boleh atau tidak bila saya melakukan sholat qobliyah sebelum sholat wajib? Boleh sekali. Bahkan tadi yang saya sebut boleh rangkap niatnya. Gimana? Tadi saya cuma sholat qobliyah subuh, di dalamnya sudah ada tahiyatul masjid. Tadi saya contohkan lagi, tambah sholat apa lagi? Di dalamnya ada sholat sunnah wudhu. Boleh seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Apabila kanan kiri masjid masih malas melakukan sholat di masjid, apalagi waktu sholat subuh. Apabila kanan kiri masjid masih malas sholat subuh, ya, untuk kerjakannya di masjid. Bagaimana kalau lihat tetangga-tetangga belum ke masjid? Berarti tugas kita, PR kita masih banyak. Kita nggak mudah salahin orang, namun kita harus banyak dakwah. Sampaikan nasihat, sampaikan peringatan, sampaikan ini manfaatnya kayak gini. Kalau ada pengajian di tempat kita rutin atau suruh jamaah kita itu ngaji rutin, maka insya Allah nanti akan sadar untuk sholat. Namun kalau nggak ngaji, nggak pernah sadar untuk sholat. Ada yang tanya langsung? Ibu-ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar dengan sujud Pak Ustadz. Ya. Kami pernah mendapat pelajaran dari juga Pak Ustadz bahwa untuk salat malam itu rakaat yang terakhir dihimbau untuk membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu dibaca kapan? Rakaat terakhir pada waktu salat lail. Terus yang ditanyakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin itu sebanyak-banyaknya. Nah, itu sudah saya jalankan beberapa puluh tahun, bahkan sudah lama. Bagaimana itu kalau tadi keterangan dari Bapak bahwa sujud yang terakhir tidak perlu sujud yang lama begitu kalau tidak salah tangkap saya. Mohon penjelasan untuk pembacaan la ilaha illa anta itu. Ibu baca ketika sujud terakhir juga yang itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya. Baca ketika sujud terakhir juga. Iya. Baik. Baca berapa kali? Kalau saya 40 kali. 40 kali. Baiknya yang ditinggalkan. Oh iya. Oke, karena harus butuh dalil khusus. Ya. Dapat dari mana Bu ajarannya Bu? Itu saya dulu Bapak dari Pak Ustadz dari pelayan Pak Samadi kalau nggak salah dulu. Pokoknya cari dalilnya dulu baru diamalkan. Ya, cari dalilnya dulu baru diamalkan. Ya, kalau tidak ada maka tidak diamalkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanyakan tentang sholat. Andikan sholat itu kurang, sudah kadung keluar, tapi diingatkan sholatnya kurang, ditambah. Tapi diingatkan sholatnya kurang itu ditambah. Ya, ditambah. Andikan kelebihan, bagaimana baik. Untuk misalnya ngisa
sekawan rokaat, Ya. jenengan gangsal rokaat berarti. Ya. Terus caranya gimana? Sekarang ketika sholat pas 5 rokaat, jenengan ingat gak? Iya, ingat. Ingat. Oh berarti langsung turun tahiyat akhir, nggak boleh dilanjutkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa sudah berdiri tidak boleh turun lagi. Nah Gimana? itu kalau sudah berdiri tidak boleh turun lagi, itu kalau meninggalkan tahiyat awal. Oh, Tahiyat awal seharusnya saya duduk, namun saya langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, sudah masuk rukun baru, nggak boleh duduk. Namun kalau itu beda, itu wes 5 rakaat, jenengan nambah lagi, lanjut lagi, malah sholatnya batal. Kalau turun nggak batal, nanti tinggal tutup dengan sujud sahwi. Kelebihannya tadi diganti dengan sujud sahwi. Maklum manusia itu banyak lupa. Ya, bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Makanya ada syariat sujud sahwi. Adapun tadi tentang bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu bacaan ketika kita dirundung duka. Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk dalam perut ikan, untuk keluar dari situ dia ulang-ulang bacaan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Namun ingat, Nabi Yunus di situ tidak khususkan pada tempat tertentu. Nabi SAW juga tidak khususkan pada tempat tertentu, berarti bebas. Kalau kita khususkan pada suatu tempat tertentu, harus bawa dalil. Saya kalau khususkan ini misalnya bacaan ini di sujud terakhir dari akhir sholat misalnya, maka saya harus bawa dalilnya. Apa dalilnya kok saya khususkan? Karena kalau dia khususkan tadi berarti dia anggap ada istimewanya. Apa dalil yang menunjukkan ada istimewanya di situ? Kok nggak di sujud pertama? Kok tidak nanti bar sholat? Kok di situ? Berarti harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya nggak boleh. Sampai ada dalil, karena kita beramal itu harus pakai petunjuk Nabi. Ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya. Tidak dikatakan seorang itu beriman dengan iman yang sempurna sampai ia menundukkan hawa nafsunya, ya, menundukkan hawa nafsunya dan ikut petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dia tahu itu nggak ada tuntunan, nggak boleh kedepankan hawa nafsu. Saya mau beramal saja nggak boleh. Sampai kita tahu ada ilmunya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tahu dulu. Kalau tidak tahu tidak boleh diamalkan. Contoh, saya baca ini sebelum tidur, la ilaha illallah 1000 kali. Saya biasakan seperti itu terus. La ilaha illallah 1000 kali. Saya anggap punya istimewa sebelum tidur, ini pasti ada keistimewaannya. Kalau nganggap ada keistimewaannya terus tidak ada dalilnya, berarti dia lakukan amalan tidak ada tuntunan sampai ada dalilnya. Itulah pentingnya kenapa agama kita ini dibangun dengan dalil. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW itu diutus. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, terserah mau beramal apapun. Namun sayangnya kita itu diutus kanjeng Nabi, berarti kita harus manut pada tuntunannya kanjeng Nabi. Nggak bisa buat ibadah sendiri, sehingga diperketat. Beda dengan kita mau jual beli, ya. Kalau datang dalil haram, baru kita katakan haram. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh. Contoh misalnya, kalau rokok tadi itu haram, berarti jual belinya haram atau tidak? Haram. Jual beli rokok di warung haram atau tidak? Haram. Belinya haram nggak? Haram. Jualnya? Haram. Mikir sendiri nanti di rumah ya, bisa simpulkan sendiri insya Allah. Mudah-mudahan warungnya bebas rokok. Sudah ada belum warung di Jogja yang bebas rokok? Ada. Pamela miliknya Pak Nardi Sahuri, itu pun jadi warung besar, toko besar, cabangnya di mana-mana, nggak punya rokok. Kalau nggak bertanya, tanya beliau, belanja sekalian di sana. Tanya beliau, Pak ada rokok nggak? Nggak ada. Itu pun warungnya jadi besar. Kita sudah jual rokok, nggak besar-besar juga warungnya. Pun, taib. Ada lagi nggak ada? 1, 2. Cepat. Ini makmum masbuk. Ketinggalan 1 rakaat. Tapi ikut imam salam. Namun ikut imam salam, Lupa, keliru, lupa. batal kalau tidak nambah.
Oh ya. Walaupun alasannya lupa. Oh iya iya. Ya, misalnya nggih, orang kerjakan cuma ngisa 3 rakaat. Lupa ini nggak menyelesaikan masalah. Wih, Mas, kamu tadi sholat ngisa 3 rakaat. Ya, waduh saya lupa. Lupa nggak menyelesaikan masalah. Berarti harus apa? Nambah 1 rakaat. Nggak disuruh ulang. Kalau wudhunya belum batal, cuma nambah 1 rakaat terus sujud sahwi. Kalau nggak nambah, sholatnya batal. Sholat ngisanya batal. Terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada sebuah pemahaman atau pendapat bahwa sholat duha itu dapat melancarkan atau mendatangkan rezeki. Ya. Bahkan di dalam sholat duha ada doa yang telah disampaikan tadi, walaupun itu tidak sahih. Allahumma inna duha dan seterusnya. Dan di situ ada sebagian orang berpendapat setelah sholat duha itu ada amalan membaca surat apa itu Wadduha 41 kali dan ditambah dengan ya Allahumma ya Ghaniyu ya Mugni Aghnini Ghinan dan seterusnya itu. Yang ingin saya pertanyakan, apakah ada dalilnya apa yang saya sampaikan tadi? Terima kasih. Jadi kan dapat sumbernya dari mana? Waktu saya belajar di UIN. UIN, oh iya, tanya sama dosen-dosennya bahwa ilmu itu dari Nabi siapa. Kalau dia punya Nabi baru ya silahkan, ya buat ajaran sendiri saja. Namun kalau dari kanjeng Nabi Muhammad nggak ada. Tadi cuma dibaca apa? Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali tadi? 100. Paham nggih? Baik, itu saja yang kita bahas. Jangan lupa nanti hari Ahad ketemu lagi tablik akbar nggih. Tolong sampaikan kepada yang lainnya dan silakan para takmir ambil brosur yang sudah disiapkan, silakan untuk menghubungi Mas Rudi. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.